Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Faudul Mustaqim dengan NIM 23070570. Ingin mempresentasikan tugas kelompok UTS dengan kelompok 10. Baik, akan saya lanjutkan. Definisi non-muslim dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Aceh. Definisi non-muslim individu yang tidak menganut Islam dengan kategori seperti al-kitab, musyrik. Klasifikasi non-muslim: kafir zimmi, non-muslim yang dilindungi negara atau konsep historis; kafir harbi, non-muslim yang memusuhi Islam, tidak relevan di Aceh; kafir mu'ahad dan musta'man, non-muslim dalam hubungan damai atau tujuan sementara di wilayah Islam diperlakukan setara di Aceh. Dar al-Islam dan al-Zimmi, relasi muslim dan non-muslim. Dar al-Islam, wilayah Islam tempat hukum Islam diterapkan dan kebebasan beribadah dijamin seperti di Indonesia. Al-Zimmi, non-muslim yang tinggal di wilayah Islam membayar ziyah untuk perlindungan negara. Hak zimmi, keamanan dan perlindungan harta serta kehormatan kebebasan beragama tanpa paksaan masuk Islam. Kewajiban membayar ziyah. Sanksi bagi non-muslim yang melanggar syariat Islam di Aceh. Tujuan sanksi menjaga ketertiban sosial di bawah kanun jinayat, meskipun syariat Islam terutama berlaku bagi muslim. Pilihan hukuman: non-muslim yang melanggar kanun terkait zina, minuman keras, atau perjudian dapat memilih antara hukum pidana nasional KUHP atau syariat Islam. Implikasi hak asasi: terdapat pro dan kontra mengenai penerapan syariat terhadap non-muslim. Hak dan kewajiban non-muslim dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. 1. Kebebasan beragama. Non-muslim tidak diwajibkan mengikuti praktik ibadah Islam dengan akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak sipil. 2. Kewajiban menghormati norma publik, diharapkan untuk berpakaian sopan, menghindari alkohol di tempat umum, dan menghormati ibadah muslim. Pilihan sanksi yang ketiga: dapat memilih antara kanun jinayat atau KUHP dalam kasus hukum tertentu. Baik, keberagamaan non-muslim di Aceh atau tantangan dan peluang dalam sistem syariat Islam. Komposisi minoritas terdiri dari Kristen, Buddha, Hindu tersebar di area seperti Singkil, Subulu Salam, dan Banda Aceh. 2. Diskriminasi sosial, terutama dalam berpakaian dan perzinahan tempat beribadah. Ketiga, kesulitan dalam akses tertentu di wilayah mayoritas muslim. Dan yang keempat, peluang penerapan syariat Islam yang lebih inklusif dapat membangun toleransi dan kerukunan sosial. Itu yang dari kelompok 10 saya. Akan saya lanjutkan dengan kelompok yang saya pilih, kelompok 5. Baik, definisi mahkamah syariah. Di kelompok 5 ini dengan judul mahkamah syariah. Baik, saya lanjutkan. Definisi mahkamah syariah: dasar hukum UU nomor 18 2001 tentang otonomi khusus Aceh. Peraturan lainnya yang mendukung keberadaan dan operasional mahkamah syariah. Tingkat mahkamah terdapat di tingkat pertama dan banding dengan 1 mahkamah banding di Banda Aceh dan 20 mahkamah syariah di seluruh kabupaten kota di Aceh. Hakim di mahkamah syariah. Hakim di mahkamah syariah disebut dengan khadi. Peran khadi memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan interpretasi hukum syariat. Tujuan peradilan atau khada: menyelesaikan perselisihan, memberikan keputusan hukum mengikat, dan menjaga kepentingan masyarakat umum. Apa saja fungsi dari mahkamah syariah? Fungsi dari mahkamah syariah:
Fungsi yuridis menegakkan hukum pidana syariat untuk kasus seperti pencurian, perzinahan, pembunuhan berdasarkan hukum Islam atau Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. Fungsi untuk mahkamah syariah, fungsi perdataan mengenai kasus keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, wakaf. Proses musyawarah menjadi dasar penyelesaian masalah perdata. Perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM. Mahkamah syariah memperhatikan hak-hak perempuan dan anak. Kasus-kasus perlindungan hak asasi manusia. Perhatian khusus dalam perkara perceraian dan hak waris dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan dan etika Islam. Pengawasan dan edukasi syariah. Pengawasan hukum syariah memantau kepatuhan masyarakat terhadap kaum syariah. Kerjasama lembaga berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk optimalisasi penerapan syariah. Edukasi dan sosial memberikan pemahaman dan meningkatkan ketaatan kolektif terhadap hukum syariah di masyarakat. Wewenang Mahkamah Syariah. Kerangka hukum nasional berbasis dalam kerangka Pancasila UUD 1945. Peraturan terkait UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Agama, UU Nomor 4 Tahun 2004 yang memperkuat hak khusus untuk menerapkan peradilan di Aceh. Mungkin segini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.